Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh ada kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya Alkitab jelas katakan orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan ada upahnya dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kita mengerti Tuhanlah sumber kehidupan kita. Kita datang untuk merenungkan firman Tuhan karena kita tahu Tuhan sendiri dengan firman-Nya yang akan menuntun kita, mengarahkan kita masuk dalam rencana-rencananya yang ajaib. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya kembali mengingatkan setiap umat Tuhan yang setiap kita oleh anugerah Tuhan kembali setiap hari merenungkan firman Tuhan dan kita merasa sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini. Ayo saya ngajak setiap umat Tuhan untuk jadi berkat, bukan hanya berhenti stop di kita renungan yang kita terima, tapi bagikan juga kepada kenalan-kenalan kita sehingga kita boleh menguatkan mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin perkataan kita terbatas, tapi sosial media kita bisa tersebar dan tidak terbatas. Karena itu jadilah berkat, karena ini adalah kesempatan buat kita untuk menjadi teman sekerja Tuhan, jadi rekan sekerja Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan firman Tuhan, membuat mereka yang lemah menjadi kuat, yang kehilangan pengharapan mendapatkan keteguhan iman. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan yang menuntun kami, yang memimpin kami, yang mengarahkan kami ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Pada akhirnya kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi setiap kami, sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk merenungkan firman Tuhan di setiap paginya, kami mendapati kekuatan, kami mendapati pengharapan, dan kami temukan kasih daripada Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-16, firman Tuhan bilang begini. Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu, iya kan? Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, teguran ini ditujukan kepada umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu. Di mana setiap mereka tidak lagi menghormati hadirat Tuhan. Dan di mana setiap mereka memberontak kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita pun diingatkan bahwa kita adalah apa? Kita adalah periuk, kita adalah tanah liat, kita adalah bejana di tangan Tuhan. Hal ini juga disampaikan Tuhan kepada Yeremia ketika Yeremia diarahkan Tuhan untuk datang ke rumah tukang periuk, saudaraku. Ya kan? Tuhan bilang sama Yeremia, ayo ke sana. Engkau lihat apa yang sedang terjadi di sana. Dan di ayat dalam pasal 18 ayat 6 dalam kitab Yeremia, Alkitab mencatat Tuhan sendiri berfirman, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu, saudara dan saya, di tanganku. Hai kaum Israel, saudaraku, kita adalah tanah liat di tangan penjunan. Siapa tangan penjunan? Tuhan sendiri. Kita dibentuk, kita dibuatnya indah, kita diarahkan, dan kita dibimbingnya. Itu sebabnya bagian kita adalah apa? Berserah. Di dalam kitab Yesaya, dalam Yesaya 29 ayat 16 tadi yang pertama kali kita baca, itu mengingatkan kepada setiap kita ada pemberontakan. Tuhan memakai istilah si periuk ini, si bejana tanah liat ini memberontak terhadap tukang periuknya, terhadap pembuatnya, terhadap penciptanya. Sehingga akhirnya mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, kita diingatkan, siapa kita sih? Kita hanya tanah kok. Alkitab bilang dari debu tanah kita diciptakan. Iya kan? Lalu dihembuskannya roh Allah
untuk kita menjadi makhluk hidup. Jadi tanpa roh Allah yang dihembuskan kepada kita, maka kita hanya tanah. Tidak ada harganya, tidak ada apa-apanya. Tapi kita diciptakan serupa dan segambar. Dan kita dihembuskan Roh Kudus. Dan kita menerima kuasa. Dan tahukah saudara, kita menjadi pribadi. Satu pribadi yang harus tunduk, yang harus taat kepada Sang Pencipta, kepada Sang Penjunan yang membentuk kita. Ini yang diarahkan oleh Tuhan kepada Yeremia untuk diingatkan. Ayo ingat dong, aku ini penjunanmu, aku ini pembentuk hidupmu, aku ini sang tukang periuk. Kita diambil sebagai tanah liat, kita dibentuk, dibuat bukan keinginan kita. Oh, saya pengen jadi vas bunga aja. Oh, saya pengen jadi mainan saja. Oh, saya pengen jadi asbak saja. Oh, saya pengen jadi yang lebih bagus. No, Tuhan sudah ciptakan kita. Tuhan sudah bentuk kita sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Bagian kita apa? Tuhan, aku berserah karena aku tahu Engkaulah pemilik hidupku. Tuhan, aku berserah karena aku tahu apapun yang aku hadapi, apapun yang aku gumuli hari-hari ini tidak akan pernah melebihi kekuatanku. Tuhan, aku berserah sekalipun ada masalah mengimpit kehidupanku. Aku percaya Tuhan akan merangkai semua masalah itu, mendatangkan kebaikan atas hidupku. Tahukah saudara? Bagian kita adalah berserah kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pembuat hidup kita, kepada tukang periuk kita, kepada Sang Penjunan kita. Ingatkan diri kita bahwa saya adalah tanah liat yang tidak bisa komplain, yang tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut dengan apa yang sedang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Bahkan saking baiknya Sang Pencipta kita, tukang periuk kita, yang Sang Penjunan hidup kita, Dia membentuk kita ketika kita mulai hancur, ketika kita mulai remuk. Dia membuat kita kembali, menukir kita kembali, sehingga akhirnya kita didapati semakin hari semakin indah. Hari ini, ingatlah, kalau engkau sedang mengalami pergumulan, engkau sedang mengalami masalah, engkau sedang dibentuk. Sama-sama bilang sama saya siap terima pembentukan. Mungkin terkadang pembentukan itu sakit, saudara. Mungkin terkadang pembentukan itu melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Mungkin kita dibentuk oleh suami kita, oleh istri kita. Tuhan pakai mereka, orang-orang yang dekat dengan kita, untuk membentuk karakter kita. Sehingga firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu karena Tuhan izinkan adanya pembentukan. Tuhan izinkan adanya pemurnian dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang indah di pemandangannya. Di end of the day, di hari akhirnya engkau akan lihat bahwa sungguh apa yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Kita hanya berserah karena bagian kita adalah melangkah dan berserah. Ketika kita melangkah dan setiap pintu terasa tertutup, maka waktunya untuk berserah. Jangan memberontak, jangan komplain sama Tuhan, karena kita nggak pernah tahu kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Yang kita tahu, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingatlah statusmu. Status kita adalah tanah liat. Janganlah memberontak kepada Sang Penjunanmu. Janganlah kepala batu kepada Sang Penjunanmu, Sang Pembentukmu. Tapi belajarlah untuk bersyukur buat setiap pembentukan yang Dia buat dalam kehidupan kita. Mungkin ada kerikil-kerikil keras dalam hati kita yang sedang Dia cabut dengan cara-cara tertentu. Tapi bagian kita mengerti bahwa ketika kerikil itu tercabut, maka saya akan dibentuk menjadi sesuatu yang indah di tangannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Sang Penjunan, terima kasih buat setiap pembentukan yang Kau buat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, sekalipun mungkin kami belum menyadari kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Tapi kami mau melihat segala sesuatu dengan iman kami, kepercayaan kami kepadamu, Sang Penjunan. Biar akhirnya hidup kami melihat Engkau mengarahkan kami, membimbing, membentuk, menuntun kami masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, mereka yang hari-hari sedang mengalami pembentukan. Ingatkan setiap kami untuk selalu bersabar, untuk selalu bersyukur, dan untuk selalu berserah. Karena kami tahu kami hanyalah tanah liat yang ada di tangan Penjunan, yang membuat hidup kami
semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Kalau kita sedang dibentuk hari-hari ini, belajar berserah. Jangan memberontak. Belajar tetap terus mengingat kebaikan Tuhan. Karena apa yang Dia buat itu sungguh teramat baik. Tuhan Yesus memberkati kita.